Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kembali kita akan membahas Al-Islam 3, yaitu reintegritas politik dalam Islam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi, yaitu reintegritas politik dalam Islam. Sebelum memulai materi ini, kita seperti biasa akan membaca suratul Fatihah untuk kelancaran dan di materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita membahas materi tadi reintegritas politik dalam Islam, kita harus mengetahui perjalanan politik di Indonesia. Perjalanan politik yang sangat panjang dari historis yang diketahui bahwa perpolitikan atau Indonesia sudah mengalami berbagai macam bentuk negara dan pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dengan keyakinan agama dan masyarakatnya. Berawal dari zaman kekuasaan kerajaan Hindu dan Buddha, lalu kekuasaan dan kesultanan Islam, kemudian zaman kekuasaan kolonialisme Eropa yang diwakili oleh Belanda dan Inggris, terus pada zaman hegemoni penjajahan Jepang, sampai pada zaman kemerdekaan berdirinya kerajaan Hindu terbesar adalah Majapahit dan Jawa. Kerajaan Buddha tersebar adalah Sriwijaya dan Sumatera. Karena kultur masyarakat Indonesia itu mayoritasnya penganut agama Hindu dan Buddha. Nah, setelah Islam masuk ke Indonesia, mengembangkan sayap kekuasaannya, maka masyarakat Indonesia yang sudah Muslim berusaha mendirikan atau suatu kedaulatan yang berdasarkan ajaran Islam, sehingga lahirlah di penjuru Indonesia sebuah kerajaan Islam yang dikenal dengan Kesultanan sampai datangnya kolonialisme Eropa yang mengecam kekuasaannya sambil menyebarkan keyakinan Kristiani mereka. Akhirnya berkat penduduk pribumi yang mayoritas, maka lahirlah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah pada masa sulit menuju proklamasi, pasca perkembangan Islam ini sangat pesat di Indonesia dengan penyebaran peradaban, ilmu pengetahuan, politik, sosial dan budaya yang berkarakteristik Islami, yang berkarakteristik Islami. Sering juga dengan munculnya pakar politik Muslim NKRI dengan tercelup dengan warna Islam dari segala aspek kehidupan, termasuk dunia politik, kekuasaan. Telah banyak sumbangan umat Islam melalui para ulama, juru dakwah, politikus terhadap kancah perpolitikan di Indonesia. Jadi, melalui sumbangan waktu, pemikiran, harta, dan tenaga mereka, bahkan tidak sedikit di antara para pahlawan Muslim yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kedaulatan politik di Indonesia, khususnya politik Islam. Dalam peraturan perpolitikan di dunia, deretan panjang nama-nama tokoh Muslim yang telah banyak mengharumkan nama tanah air sejak zaman kesultanan hingga kontemporer sekarang. Pakar politik Muslim telah membawa pemikiran dan konsep-konsep politik Islam dari landasan dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah
lalu diintegritaskan ke dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia. Dengan demikian, dikatakan bahwa Indonesia yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam, keberadaan umat Islam sangat berpengaruh dalam politik dan pemerintahan. Jika merujuk pada sejarah Nusantara, sejarah umat Islam dari awal kedatangannya di Indonesia sangat memegang peran penting dalam kehidupan politik dan bernegara. Hal ini dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang hidup di Nusantara, keadaan demikian ini berlanjut hingga merdeka sampai sekarang, walaupun dalam perjalanan sering dapat terjadi persinanggungan yang tidak sehat antara sistem politik dan pelaksanaan secara negara pemerintahan karena banyaknya intelektualitas umat Islam itu sendiri. Masih ada peradaban pendapat terdapat masalah sistem politik Islam tersebut, sebagai berpendapat bahwa Islam hanyalah agama yang mengajarkan ritual ibadah ataupun pembersihan dari noda-noda demi menggapai rohani, sebagai berpemahaman sebaliknya bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya tentang apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya untuk menggapai kebanggaan jasmani dan rohani ataupun dunia dan akhirat, termasuk diantaranya adalah masalah politik. Pemikiran kelihatannya lebih realitas sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Banyak penduduk kalangan orientitas banyak pun yang mengaku bahwa Islam selain agama juga sistem politik, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Fingerfleet dalam tulisannya Mumadilendau kalau tidak salah. Islam bukanlah semata agama, Islam bukanlah semata agama, namun juga sistem politik. Meskipun pada dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernisasi yang berusaha memisahkan kedua sisi itu. Namun, seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi dualisme ini pemahaman tentang sistem politik Islam oleh para negarawan muslimin di Indonesia sering memenuhi masalah pasca kemerdekaan. Pada tahun 1945, hubungan politik umat Islam dan negara sering mengalami jalan buntu, baik pada dekade Soekarno atau Orde Lama disebutnya, maupun Orde Baru, yaitu pada zaman Presiden Soeharto. Mereka menganggap partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing, sering disebut sebagai pesaing yang potensial, sebagai keberadaannya ditekankan, dipersempit gerakannya, yang pada akhirnya partai-partai Islam dipaksa untuk melebur sebagai satu partai yang akibatnya sangat tidak efektif. Lain hal pada zaman reformasi, yaitu Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi yang ditandai dengan kebebasan berkreasi, maka pemikiran dan pergerakan politik Islam mendapat angin segar.
sehingga muncul partai-partai politik yang berasaskan Islam. Pada reformasi ini menyusun kedaulatan yang berkiprah di panggung politik praktis. Banyak di antara mereka yang sudah berkesempatan menduduki kursi legislatif, bahkan mereka menumbuhkan kembali semangat politik Islam yang tadinya terpasung berkiprah menentukan arah kebijakan negeri di Indonesia ke depan. Walaupun banyak kalangan ekstrem maupun internal umat Islam itu sendiri yang tidak sejalan mengenai kebijakan tersebut berdasarkan latar belakang pemikiran serta fakta sejarah, yang penulis tertarik untuk membahas integritas sistem politik Islam dalam kancah perpolitikan nasional Indonesia, terutama tentang apa sumbangan ajaran agama Islam dalam pemikiran kaum muslimin terhadap politik kenegaraan Islam. Sebuah negara secara politis menghendaki adanya pemimpin yang ideal yang dapat mengendalikan negaranya atau negara yang dipimpinnya agar rakyatnya dengan baik, sehingga terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera bagi masyarakat, warga, dan bangsanya. Karena itu, Islam sebagai agama yang universal, yang tidak hanya mengatur masalah ubudiyah hambanya kepada Tuhannya, namun juga mengatur persoalan-persoalan yang berkaitan dengan humaniora, khususnya sosial dan politik. Maka Islam sangat perhatian terhadap persoalan kepemimpinan. Ini umpamanya Islam sangat mengatur dengan serius kewajiban dan antara hak pemimpin dan rakyatnya. Islam juga menerapkan yaitu syarat pemimpin dalam Islam. Seorang top leader seperti raja, perdana menteri, presiden, sultan dalam suatu negara, gubernur atau tingkatannya di bawahnya tingkatan di bawahnya, wali kota atau bupati, tingkat di bawah gubernur, ataupun tingkat di bawahnya yaitu camat atau wilayah yang lebih rendah lagi seperti RT, seperti lurah atau kepala desa atau ketua RW atau ketua RT, yang idealnya adalah orang yang paling luas ya ilmunya, sempurna secara fisik. Allah berfirman, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'assa lakum taluta malikan qalu ana yakunu lahu al-mulka alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lahum yutu sa'natan minal mal qala inna allaha ta'afuhu alaikum wa zadahu bastan ilmil wal jihim wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u wallahu alim. Yang artinya Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tahlaut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Tahlaut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang lebih luas dan yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Baik, cukup sekian.
dalam penjelasan al-Islam, yaitu tentang integritas politik dalam Islam. Dari saya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.